Jadi memang menu-menu yang sekarang beredar di sosial media tentunya ada dua sudut sih. Ada yang bikin pengen, kadang ada yang juga bikin penasaran diri itu ketika kita mendapatkan informasi anggaran. Iya. Jadi mungkin sedikit ada kekhawatiran dari masyarakat. Betul. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil mencari informasi yang baik dan benar tentunya dari internet supaya tidak menjadi miskom seperti itu ya Iya, antara betul. pemerintah dan masyarakat. Ya kesan awalnya ya kaget sih. Ini program bener atau tidak gitu loh. Lah ini program yang dibuat secara langsung dan dilaksanakan atau cuman sekedar kampanye. Sekarang ada program ini kan benar-benar berdampak dan mereka merasakannya bahwasanya mereka belajar tuh dengan keadaan kenyang dan kita melihat anak-anak SD yang antusias, dia mengambil MBG itu, dia makan di kelas, Ingat ya teman-teman, cermati, amati, pahami. pahami. Itu kata-kata. Halo semuanya, selamat datang di Coba Dengar Podcast. Nah, berkesempatan kali ini bersama dengan saya Adinda. Dan tentunya kali ini kita akan membahas suatu program yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat tentunya. Tapi kalau kita bahas sesuatu yang ramai di masyarakat, gak afdol kalau sendirian. Tentunya aku gak sendirian, karena setelah ini kita akan berkenalan dengan salah satu tamu yang spesial. Nah, program kali ini yang akan kita bahas yaitu program makan bergizi gratis atau yang dikenal sebagai MBG. Program ini itu jadi perbincangan yang lagi rame-ramenya nih. Dan kita akan bahas secara tuntas dari kacamata anak muda. Nah, kalau kita mau bahas tuntas dari kacamata anak muda, kita akan undang dan sudah ada nih memang teman dari BEM di universitas di salah satu di kota Semarang tentunya. Dan langsung saja kita berkenalan dengan kakak yang istimewa ini. Boleh perkenalan dulu? Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asil. Jabatan saya di BEM itu sebagai presiden mahasiswa yang ada di kampus Undaris. Oke, namanya Mas Asil, panggilnya Mas Asil aja ya? Iya, Asil Oke, aja. tadi dari Universitas Darul Ulum Islamic Center Darul Sudirman. Ulum Islamic Center Sudirman. Jadi Mas Asil ini merupakan presiden mahasiswa tentunya. Keren sekali ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan menyempatkan waktunya tentu saja Mas Asil. Sama-sama. Kali ini santai-santai aja. Mas Asil tenang-tenang aja ya. Karena tenang. setelah ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya familiar sama kehidupan kita sih Mas Asil. Jadi yang pertama nih, aku tuh mau nanya ke Mas Asil. Sebelumnya udah pernah dengar program MBG belum sih Mas? Belum sih Kak, karena ini kan program yang baru kan, ya mungkin sekilas aja sih mendengar-dengar itu aja. Udah pernah dengar sekilas ya. Iya. Oke, nah sebelumnya kesan awal Mas Asil waktu dengar program ini gimana sih? Ya kesan awalnya ya kaget sih, ini program bener atau tidak gitu loh. Bener atau Nah enggak? itu, karena kan program ini baru gitu. Lah ini program yang dibuat secara langsung dan dilaksanakan atau cuman sekedar kampanye kan gitu. Iya. Nah, Itu yang tadi dibilang Mas Asil itu waktu pertama dengar berarti kayak masih yakin gak sih ini programnya gitu ya. iya betul. Nah setelah program ini kan sudah berjalan beberapa bulan nih ya. Iya. Kira-kira seperti apa sih setelah Mas Asil melihat kesan awal tahu sama sekarang itu berubah apa enggak atau memang sama? Ya tetap pasti berubah karena kita kan sudah mungkin menganalisisnya atau lebih mendalami terkait MBG itu seperti apa dan apa sih pengaruhnya MBG itu terhadap masyarakat Indonesia gitu. Jadi mungkin lebih berbeda karena kita sudah tahu apa itu MBG. Nah, mungkin berjalannya waktu makin oh ternyata program ini tuh seperti ini. Jadi Ya, kita betul. seperti membandingkan ya program yang di awal kampanye lalu setelah berjalannya tuh kira-kira sama apa enggak gitu ya. Betul. Oke, nah sebenarnya Mas Asil karena kita kan hari ini tuh mau ngebahas secara tuntas dari kacamata
Gen Z, anak muda atau bahkan mahasiswa nih. Iya. Kira-kira MBG ini tuh sudah menjawab belum sih Mas dari permasalahan yang ada di Indonesia? Tentunya tujuan awal MBG itu makanan yang bergizi untuk anak-anak. Nah, kira-kira sudah terjawab atau gimana nih menurut Mas Asil? Kalau terjawabnya pasti sudah karena, masalah yang ada di Indonesia itu adalah salah satunya, kekurangan gizi. Dan program MBG ini kan, untuk memenuhi gizi anak. Jadi, program ini sangat bagus dan dijalankan, dengan baik. Tujuan kedepannya kan, agar meningkatkan kualitas anak itu, apalagi kan anak penerus bangsa. Iya, mungkin yang dimaksud Mas Asil kualitas itu karena kan tujuannya makan bergizi. Iya. Jadi tentunya nutrisi-nutrisi untuk perkembangan otak anak itu tentunya sudah cukup baik untuk kedepannya Indonesia menghadapi Indonesia apa Mas? Indonesia Emas, Indonesia ya. Emas. Oke, dari pandangan Mas Asil dan riset teman-teman di kampus, karena mungkin Mas Asil itu kan sering membahas dengan teman-teman BEM di kampus Iya. itu ya. Kira-kira dampak atau hal yang setelah itu ditimbulkan dari MBG yang paling kerasa atau paling kelihatan nih di masyarakat itu setelah memang programnya berjalan itu seperti apa sih? Kalau dampaknya sendiri ya, ada beberapa dampak yang mungkin, dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, terutamanya yaitu, terkait, eee, gizi yang terpenuhi dan, yang kedua ada, mungkin masyarakat, mendapatkan, peluang kerja. Oh iya, Iya. jadi memang tidak hanya kita fokus ke kata makanan ya, tetapi Iya. berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tentunya. Terus apalagi nih Mas, kira-kira yang kelihatan saat ini sudah menjadi apa ya, perubahan-perubahan di masyarakat gitu tentunya? Kalau perubahan sendiri ya, yang dulunya mungkin, kita lihat dari kecamatan atau dari kelurahan-kelurahan terpencil yang dulunya belum mendapatkan, makanan yang mungkin, Cukup layak cukup layak. untuk nutrisi anak-anak gitu ya? Iya, sekarang ada program ini kan, benar-benar berdampak dan, mereka merasakannya bahwasanya, mereka belajar tuh dengan keadaan, kenyang dan Iya. Tentunya mau belajar udah kenyang, otomatis nutrisinya juga sudah cukup iya dan bisa betul. menerima ilmu gitu ya Iya. dengan baik dari pengajarnya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Asil tadi kan sempat menyinggung pekerjaan. Nah, Iya. berarti memang apakah program ini itu bisa menggerakkan ekonomi lokal atau bahkan ekonomi nasional yang ada di Indonesia saat ini? Tentunya bisa karena, program ini itu, 30% atau beberapa persen itu, difokuskan, untuk bahan bakunya itu mengambil dari petani-petani lokal atau warga-warga lokal sekitar. Karena, dari riset tuh banyak petani-petani yang mungkin kurang dalam segi pemasarannya itu masih kurang. Jadi memang adanya program MBG ini kita bisa melihat petani-petani lokal itu lebih mudah atau lebih terarah lagi untuk mengakomodasikan gimana pemasarannya jadi lebih lancar lagi gitu Iya. mungkin ya. Nah, mungkin tadi setelah kita membahas tentang pekerjaan ataupun dampak-dampak dari gizi-gizi ini untuk anak-anak, mungkin Mas Asil sendiri kira-kira di beberapa tahun ke depan itu kalau dibayangin nih, kita sudah menggerakkan ekonomi, kita sudah menciptakan nutrisi yang mencukupi lah untuk anak-anak di Indonesia ini. Kira-kira seperti apa sih yang ada di bayangan Mas Asil dampak yang paling kelihatan? Dari dampak yang mungkin bisa kelihatan ya, Iya. dari 10 sampai 15 tahun ke depan, itu akan meningkatkan, kualitas, masyarakat terutama pada anak-anak kita. Karena, dari kecil anak-anak itu sudah diperhatikan terkait kesehatannya, terkait gizinya, terkait, makanan-makanan yang sehat. Dari situ kan bisa meningkatkan kualitas mungkin dalam pola berpikir mereka, kesehatan jasmani mereka. Dan itu juga bisa, menjadikan, poin plus tambahan bagi anak-anak penerus bangsa dan juga dapat,
meningkatkan kualitas pekerjaan mereka juga. Iya, tentunya berarti mungkin maksud Mas Asil ini bisa memperbaiki sumber daya Iya manusia. betul. Iya betul, karena memang program ini kan juga tujuannya selain memang bergizi untuk anak-anak, tapi bisa menggerakkan perekonomian yang ada di Iya betul. Indonesia. Oke, semoga dengan harapan kita nih ya melihat 10 tahun, 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai Iya. dengan tujuan awal ya Mas Iya Asil betul. ya. Dan tentunya Mas Asil dengan beragamnya masyarakat yang ada di Indonesia, tentu saja program ini banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Setuju nggak sih Mas? Setuju kalau itu Jadi setuju. memang kita melihat banyak sekali terjadi skeptis ya, mungkin Iya. perbedaan pemikiran dan Iya betul. perbedaan dari asal-usul masyarakat dalam menerima informasi. Nah, menurut Mas Asil nih, kritik atau kekhawatiran apa sih yang sering muncul di benak Mas Asil, atau seperti simpelnya Mas Asil memiliki teman yang sering membicarakan program ini, kira-kira punya kritik apa sih atau kekhawatiran gitu mungkin? Ya mungkin kalau kekhawatiran itu sangat sangat riskan ya karena, melihat juga, biaya yang dikeluarkan MBG itu kan sangat besar. Nah itu kemungkinan, korupsi kan juga besar Iya. karena melihat potensi itu. Lah dari segi itu kan kita harus meningkatkan kualitas pengawasan dan kita sebagai mahasiswa juga harus ikut dalam pengawasan partisipasi juga. Karena Oke. ketika itu kita tidak jalankan, kemungkinan besar akan diselewengkan dana itu. Berarti mungkin maksud Mas Asil ini kita lebih memperhatikan lah ya Iya. kinerja dari teman-teman MBG, karena tidak bisa program itu berjalan tanpa adanya dukungan masyarakat Iya sendiri betul. gitu. Mungkin tadi kan dari kekhawatiran itu muncul juga, ternyata setelah berjalannya program ini ada tuh hal-hal yang bisa dibilang kritik. Nah, apa Iya. sih yang sering ditemui Mas Asil atau bahkan teman-teman kampus itu sering katakan, "Oh, seharusnya seperti ini," tuh kira-kira apa kritik untuk MBG? Mungkin ya dari kita lihat berita-berita yang ada di medsos itu kan banyak juga orang-orang yang keracunan. Itu kan juga salah satu kritikan lah untuk MBG itu biar mungkin lebih memperhatikan terkait kualitasnya. Kualitas, Iya. betul. Lalu kritik apa yang sering Mas Asil temukan sih sebenarnya dari MBG ini? Ya mungkin karena itu sih, anggarannya kan, dipotong dari beberapa, eee, Dana dana lainnya. lainnya gitu. Dan mungkin beberapa masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang lengkap ya Iya mengenai betul. pengalokasian dana. Jadi mereka itu sebetulnya khawatir apakah alokasi dana itu sudah berjalan dengan baik atau belum Iya. gitu. Itu mungkin kritik-kritik yang sering Mas Asil dengar ya Iya betul. dari masyarakat sekitar Iya. atau teman-teman Mas Asil. Oke. Mungkin dari tadi kita kan membahas soal khawatir dan kritik ya, Mas. Iya betul. Pastinya dengan kita mengkritik itu ada saran atau keinginan kita untuk mungkin MBG jika dibuat seperti ini akan menjadi lebih baik. Jadi menurut Mas Asil nih, struktural yang harus segera diatasi dan yang Mas Asil lihat di MBG kira-kira harus diperbaikin itu bagian apanya nih, Mas? Kalau perbaiki yaitu kita harus mengetahui. Mengetahui dalam arti kita harus mempelajari dulu terkait, eee, siapa yang berhak untuk mendapatkan, MBG ini dan, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya. Kan seringkali kita melihat itu, salah sasaran dalam pengalokasian itu. Jadi kita, harus, eee, memperhatikan terkait pengalokasian itu. Oke, mungkin Mas Asil lebih ke melihat beberapa alokasi untuk menyebarkan MBG ini apakah sudah tepat Iya atau betul. belum. Iya. Oke, mungkin dari segi apakah sudah tepat untuk anak daerah sini sudah cukup atau masih Iya. kurang. Mungkin dengan banyaknya luasnya daerah di Indonesia ini ya, Iya tentunya betul. kita menjadi fokus yang harus super duper fokus nih ya, karena Iya. memang masyarakat Indonesia itu kan banyak sekali. Iya betul. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini nih Mas Asil, tentunya anak-anak muda dan masyarakat umum itu perlu melakukan support untuk program makan bergizi gratis ini. Kalau dari Mas Asil sendiri, peran kita itu apa sih? Ya mungkin ya peran kita sebagai masyarakat lokal Indonesia itu
harus mensupport suatu program yang dibuat oleh pemerintah. Dan kita tidak bisa tiba-tiba untuk menilai bahwa program itu Menilai dengan cepat mungkin iya ya. betul. Kita harus lebih memahami terlebih dahulu sebelum kita Iya. bertindak. Mhm. Jadi ketika itu baik ya kita harus dukung. Ketika itu buruk baru kita Memang perlu dievaluasi. iya, Jadi betul. memang peran kita sebagai anak muda itu saling mengawasi. Iya. Bahkan tidak hanya anak muda mungkin ya Mas Asil, masyarakat semua kalangan juga berhak dalam mengawasi program MBG ini. Tapi jika kita tuh harus sambil emang mencari informasi yang betul, valid, dan tidak termakan omongan-omongan internet yang sedikit ramai, yang tahu sendiri kan Mas Iya. Asil. Jadi memang harus cerdas dalam bersosial media. Iya betul. Ya, jadi mungkin dari Mas Asil tadi kita perlu rangkum kali ya, kalau ternyata memang program ini berjalan sudah beberapa bulan ya, mungkin Iya. sudah berjalan, dan memang sudah terlihat banyak aktivitas ekonomi di Indonesia yang sedikit sudah tergerak gitu ya Mas Iya, Asil ya. betul. Nah, sebagai mahasiswa nih yang kadang ngobrolin soal MBG, ada nggak sih satu hal yang benar-benar bikin Mas Asil itu yakin nih kalau program ini tuh bakal gimana, atau justru program ini ngebuat Mas Asil tuh malah was-was? Kira-kira gimana tuh Mas? Kalau optimisnya ya tetap ada, karena tujuan kita kan, keinginan kita ke depannya kan lebih baik ya Ya, dari yang tujuan kita sebelumnya. program ini menjadi lebih baik ya. Iya betul. Tapi kalau dalam kekhawatirannya itu sangat benar-benar khawatir, karena Khawatir apa tuh Mas? karena itu program itu kan dananya sangat besar. Dananya Nah, tidak kecil ya tidak alokasinya. kecil, ya. Emang kira-kira berapa sih? Ya yang kira-kira Mas Asil tahu? sekitar 71 triliun. Nah, Waduh, itu kalau nyebutin aja berat gitu ya. Iya. Itu kan sampai segitunya. Jadi kan mungkin ada potensi-potensi besar yang di situ akan melakukan korupsi. Nah, kita sebagai warga masyarakat Indonesia sendiri kan was-was kan ketika Alokasi dana dana. itu nggak bisa dialokasikan dengan baik. Ya nanti kan malah merugikan warga sendiri kan. Mungkin yang menjadi was-was masyarakat atau Mas Asil sendiri itu ketika kita mendapatkan informasi anggaran. Iya. Jadi mungkin sedikit ada kekhawatiran dari masyarakat. Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil mencari informasi yang baik dan benar tentunya dari internet, supaya tidak menjadi miskom seperti itu ya, Iya, antara betul. pemerintah dan masyarakat. Iya. Kalau memang MBG itu kan programnya itu berjalan berkelanjutan, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya Mas. Iya. Nah, sebetulnya ini sekarang Mas Asil kuliah atau kerja atau kuliah semester berapa? Kuliah, semester Kuliah. 8 ini. Semester Ya, 8. masuk semester Berarti 8. memang belum pernah mendapatkan MBG ya? Belum. Alhamdulillah. Kalau Mas Asil sendiri tuh suka gak sih ngelihat di sosial media menu-menu MBG-nya? Ya kalau melihat ya suka sih ya. Kayak maksudnya tuh biasanya yang dilihat menunya apa aja sih gitu? Ya yang sering kita lihat kan ada telur, Ada telur, ada protein, ayam, ayam. ada nasinya, Ada nasi. ada buah-buahannya itu kan. Nah, seperti itu kan kayak kenapa zaman dulu belum ada kayak Iya gini ya, ya? sama. Aku Iya. juga penasaran sebenarnya gimana rasanya dapat ompreng itu, kan kayak seru Iya. banget ya sama temen-temen ya. Iya. Nah, kalau Mas Asil dikasih kesempatan untuk mencicipi MBG nih, kira-kira menu apa sih yang ada di bayangan Mas Asil gitu, kayak mungkin selama ini harusnya menunya tuh sushi atau Iya. apa kira-kira nih? Ya kalau kalau aku sendiri tuh lebih suka kalau sayur tuh kangkung tuh. Kangkung, ditumis gitu loh. simple banget Mas. Iya, kangkung ditumis, habis itu paling ya kalau proteinnya, kalau nggak telur ya ayam. Oke. Itu mungkin Pakai nasi buah nggak? pisang. Ya kalau nasi tuh Harus tidak ya. mungkin tertinggal. Tidak gitu. mungkin tertinggal. Iya. Berarti menu yang dipengenin sama Mas Asil tuh justru simple banget ya. Iya, betul. Karena memang yang menu simple ya udah kayak sehari-hari kita aja Iya. gitu ya. Jadi memang menu-menu yang sekarang beredar di sosial media tentunya
ada dua sudut sih. Ada yang bikin pengen, kadang ada yang juga bikin penasaran gitu ya. Iya. Kenapa di saat kita masih sekolah belum ada nih program ini kan? Bisa aja uang saku kita dulu kita kaya raya sekarang ya Mas, Iya, karena ada betul. MBG ya. Iya. Uang sakunya masih utuh. Oke Mas Asil, sebagai tambahan aja nih, sebenarnya kalau program MBG ini di sekitar Mas Asil tuh ada nggak sih yang memang pengalamannya tuh real dialami sama Mas Asil soal program satu ini? Boleh dong diceritain? Ya mungkin itu sih, Kakak kan sekarang baru mengandung kan. Ya, Ya itu juga merasa apa ya, diperhatikan lah kandungannya, diberikan apa, gizinya. gizinya gitu. Itu kan juga salah satu untuk mencegah stunting juga. Betul. Kan di Indonesia juga angka stunting kan juga tinggi kan. Lumayan tinggi. Ya 21,6% kalau nggak salah Iya. itu. Jadi memang pada saat mengandung itu sudah diperhatikan Iya, gizinya betul. sehingga tidak ada keterlambatan seperti itu ya. Iya. Mungkin kalau dari kakaknya Mas Asil itu kira-kira yang didapatkan oleh kakak itu seperti apa sih contohnya? Ya itu apa seperti susu, buah-buahan. Ya itu sih. Vitamin seperti Vitamin, itu ya. ya. Berarti memang MBG ini tujuannya benar-benar saat mengandung pun juga sudah diperhatikan Iya. gitu ya Mas. Tapi kalau dari sekitar Mas Asil itu ada nggak sih cerita-cerita tentang MBG? Mungkin punya adik nggak Mas? Kalau adik punya sih. Punya, gimana Punya. tuh? Boleh diceritain, siapa tahu pulang-pulang dapat MBG tuh cerita tuh gimana real pengalamannya. Ya kalau dari cerita adik kan itu sih ya seneng dia apa mungkin uang sakunya yang Utuh seharusnya buat beli Harusnya makan. kita dulu juga gitu ya Mas ya. Sekarang Iya. kita jadi lumayan loh. Ya. Akhirnya kan yang seharusnya dia buat beli makan bisa tabung buat yang Ditabung lain. untuk beli yang lain gitu Iya. ya. Berarti untuk dari kacamata anak-anak tuh suatu hal yang menyenangkan ya Iya, sebetulnya ya, betul. karena uang saku mereka utuh. Iya. Jadi memang program MBG ini selain bisa memenuhi nutrisi anak-anak juga bisa menambah nilai cuan Iya, buat anak-anak ya, betul. uangnya Iya, betul menjadi sekali. utuh seperti itu. Nah, Mas Asil, tadi kita kan off cam tuh juga sempet ngobrol sedikit kalau Iya. Mas Asil itu ternyata mengambil jurusan keguruan, betul nggak Mas? Iya betul. Dan sudah mengalami KKL atau KKN? Sudah. Oh sudah. Nah dari KKN tersebut ada nggak sih pengalaman yang dimana ngelihat real, oh anak-anak kalau dikasih MBG tuh ternyata prosesnya seperti ini tuh, boleh diceritain? Ya boleh. Kemarin kan pas waktu KKN kan ada kayak sosialisasi di sekolahan-sekolahan SD terutama. Itu kita melihat apa ya anak-anak SD yang antusias, dia apa mengambil MBG itu, dia makan di kelas, makan Rebutan bareng-bareng. nggak tuh Mas? Kalau rebutannya enggak. Oh, enggak. Ya itu karena kan sudah ditakar dengan Semuanya dapat iya, ya. betul. Dan asiknya kan melihat anak-anak itu Ada- makan bareng-bareng gitu loh, Iya, melihat antusias. seneng ya. Iya. Jadi memang program ini tuh selain memang untuk nutrisinya, kadang juga ada poin plusnya. Anak-anak tuh jadi belajar lebih tertib, Iya. kita jadi lebih untuk bersabar waktu antri pembagiannya gitu ya Iya, Mas Asil. betul. Dan kita pun sebagai orang tua, bukan orang tua maksudnya seperti apa ya, lebih dewasa melihat Iya. anak-anak mendapatkan MBG tuh seneng Seneng. gitu ya liatnya Iya, ya, pada seneng. makan bareng. Wah seru banget sih pengalamannya. Kalau selain itu ada lagi nggak sih Mas? Kalau sebagai kakak guru-gurunya itu pengen nyicipin nggak? Ya kalau itu ya pasti ada sih rasa kayak penasaran gitu. Penasaran ya? Iya, tapi apa ya sepengalaman kemarin pas apa KKN itu ngajar di SD, anak-anaknya pada apa ya welcome baik sama kakak-kakaknya. Iya. Sampai dikasih apa buahnya dikasihkan kakak-kakaknya malah nggak dimakan sendiri. Jadi memang sering dapet cipratan-cipratan Iya, MBG gitu ya. betul. Memang sih justru yang dewasa itu lebih pengen sebenarnya, Iya. penasaran gimana sih makan bareng terus pakai ompreng tuh, kalau kita lihat di sosial media tuh seru ya Mas ya. Iya, seru. Ya semoga nanti next kita bisa dapat kesempatan untuk kunjungan ke MBG, mungkin kita bisa nyicipin gitu ya Mas Iya. ya. Nah ngomong-ngomong Mas Asil nih meskipun mahasiswa semester 8 tuh mainan sosial media nggak Mas? Kalau itu tetap mainan. Apa? Instagram, Facebook, Ya, kalau Instagram ya, TikTok? TikTok ya. Nah, itu sering kali tuh Mas Asil di FYP-nya tuh muncul nggak sih program MBG itu? Ya tetap kalau itu kan
pasti ada muncul-muncul gitu lah. Tapi sering nggak sih Mas Asil ngelihat konten-konten terus juga dibarengin komentar-komentarnya, Mas Asil sering baca nggak? Kalau baca ya kadang sih, nggak Nggak sering sesering ya. itu ya. Nggak sering Justru itu. sebenarnya mungkin beda ya, kita cewek sama Iya. cowok tuh tingkat scrollnya beda ya. Kalau Iya. aku sih sering ya ngelihat postingan-postingan MBG di TikTok itu. Sebenarnya aku lebih penasaran sama komentarnya Mas. Jadi aku sering liatin tuh komentar-komentarnya dan ngelihat kolom komen tuh panas banget ya. Iya. Di situ letak kolam keruhnya. Nah, tapi dari sisi aku yang baca sih menurutku memang perlu gimana ya, ketika kita membaca komentar kita harus cross check. Kadang memang emosi banget. Iya. Jadi mendengar statement dari si A merasa statementnya sudah benar, padahal kita harus cross check. Nah itu sih yang kadang aku juga kepancing emosi, kadang juga sadar gitu ya. Memang TikTok tuh, emang Mas Hasil nggak mainan TikTok? Ya mainan tapi kan jarang kan Jarang ya. Fokus sama skripsi ya Mas ya. Iya. Mungkin memang kalau mahasiswa dapat MBG itu bermanfaat kali ya Mas. Iya, karena apa ya, lebih mengurangi biaya pengeluaran. Apalagi Mas Asil itu mungkin perantauan gitu ya. Iya, Jadi betul. perantauan itu butuh MBG. Nah, ini ide untuk Bapak di rumah Prabowo. Nah, mungkin selain sosial media juga kita sering menyaksikan di televisi. Jadi Iya. memang banyak sekali informasi-informasi yang melalui kita cukup membingungkan ya Mas. Ada pro dan kontranya. Ada lah. pro dan kontranya. Iya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol soal kontra yang dimana kita mendapatkan insightful baru ya. Iya, mungkin bisa. Jadi mungkin kita bisa saling bertukar informasi. Yang ditahu Mas Asil tuh MBG gimana, nanti ada informasi lagi MBG gimana gitu ya Iya. kali ya Mas. Nah Mas Asil, tentunya kita sebagai Gen Z itu nggak lepas dari sosial media, terutama TikTok ya. Iya, betul. Nah, menurut Mas Asil nih, konten-konten MBG yang ada di sosial media saat ini tuh kira-kira gimana sih yang muncul? Kalau konten-konten yang sering muncul di media sosial, terutama di program MBG ini ya, itu ada ada 2 tipe. Ada yang dia itu memberikan edukasi, pengetahuan terkait MBG itu, dan ada juga yang mungkin di situ dia berjoget-joget atau mungkin melihatkanlah situasi kondisi dapur yang mungkin kurang bersih atau sebagaimana mestinya gitu loh. Boleh dijelasin nggak sih Mas, konten yang dimaksud mengenai edukasi itu seperti apa yang dilihat Mas Asil? Ya mungkin memperlihatkan bahwasanya itu makanannya itu steril, bersih, dan tidak basi, dan itu benar-benar sudah dicek di laboratorium atau mungkin lebih sudah sudah Sesuai dengan SOP tentunya. Jadi mungkin memang ada konten-konten yang memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh menu yang kita masak sudah bersih, sudah memenuhi gizi yang seharusnya. Tapi justru ada juga konten yang memberikan gambaran bahwa di tempat tersebut kurang baik. Jadi memang harus lebih bijak lagi ketika membuat konten tersebut. Tapi justru malah kita menjadi lebih tahu ya kondisi real yang ada di lapangan itu seperti apa ya Mas Asil ya. Cuman mungkin yang perlu diperbaiki lebih berhati-hati aja. Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit ya Mas Asil mengenai pergerakan ekonomi lokal. Tentunya kita akan bergeser sedikit ke mengenai lapangan pekerjaan karena melihat SPPG menjamur di banyak sekali wilayah. Menurut Mas Asil apa sih pengaruhnya? Sangat berpengaruh ya, karena SPPG itu membutuhkan banyak karyawan, terutama ada di driver, itu kan juga membutuhkan banyak orang. Apalagi di packingnya juga itu kan, menatanya itu juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak ya. Iya, dan juga butuh telitian juga kan. Itu. Dan ada juga yang masak. Itu yang masak kan juga butuh banyak karena standarnya kan juga banyak kan. Setiap dapur mungkin ada 1.000, 5.000 atau dan sebagainya itu kan. Jadi membutuhkan banyak tenaga pekerja. Iya, betul. Dan itu juga memengaruhi otomatis pergerakan
ekonomi tentunya juga membuka lapangan pekerjaan baru Iya, gitu ya Mas betul. Asil. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol nih soal menu MBG, tadi kan kita juga udah bahas tentang perekonomian dan lain-lainnya, itu kan cukup berat ya. Iya. Dan satu pesan singkat dari Mas Asil yang pengen dititipin nih buat teman-teman coba dengar podcast di rumah itu apa sih untuk program MBG sendiri? Mungkin pesannya ya, jangan sekali-kali kalian, menilai sesuatu dengan instan. Amati, cermati, pahami. Aduh. Apa itu yang dimaksud program yang mau dibuat gitu loh. Apa tadi Mas? Cermati, Amati, amati, pahami. pahami. Ingat ya teman-teman, cermati, amati, Pahami. pahami. Itu kata-kata hari ini dari Iya. Mas Asil. Jadi memang program MBG ini banyak sekali ya menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat. Iya. Tentunya hal itu sangatlah wajar ya Mas Iya. Asil, dan kita anak muda memang patutnya membahas lalu juga membedah kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat. Emang kita punya peran apa sih? Menurut Mas Asil kita punya peran gak sih? Ya seharusnya kita juga punya peran karena kita kan sebagai warga negara Indonesia sendiri. Jadi kita juga punya peran sebenarnya. Cuman kan yaitu peran kita belum belum bisa maksimal, tapi Iya. kita sebagai masyarakat mungkin tetap bisa mendukung dengan saling mengawasi Iya. seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali obrolan kita malam ini Mas Asil. Tentunya banyak sekali mendapatkan insightful dari Mas Asil. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Tentunya sudah menyempatkan hadir di kesempatan di Coba Dengar Podcast dan di channel YouTube Ruang Santai. Semoga adanya Mas Asil hari ini memberikan kita informasi, bisa menambah wawasan teman-teman yang ada di rumah. Dan tentunya teman-teman bisa juga request nih setelah ini kita mau membahas tentang apa lagi. Dan tentunya tungguin di channel YouTube Ruang Santai. Dan dari aku Adinda pamit undur diri. Dari saya Asil pamit diri.